Assalamualaikum Pak Winto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, bagus. Bagaimana dengan Pak Agus ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Winto. Begini Pak Winto, Ya. untuk hari ini kan Pak Winto itu akan melakukan coaching. Iya. Iya. Ya. Betul. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Winto. Bagaimana Pak Winto? Ya, silakan, Bagus. Ya. Baik. Jadi begini Pak Winto. Pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita ataukah belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rohim sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti si coaching bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Pak Winto juga menyesuaikan dengan permasalahan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Winto. Boleh ya Pak ya? Silakan, boleh, Bagus. Jadi baik, pertanyaan pertama itu kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Winto kembangkan. Oke, terima kasih, Bagus. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada coaching hari ini, yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Baik Pak Winto. Jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Ya, betul, Bagus. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan itu kira-kira yang mana ya Pak Winto? Ini bagus. Yang spesifik, yang kompetensi yang lebih spesifik atau lebih khusus yang akan saya kembangkan nanti dalam coaching hari ini, yaitu yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua adalah aktif dalam proses coaching. Baik Pak Winto. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Winto. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Winto sendiri itu apa ya? Baik, bagus. Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan nanti dalam coaching ini adalah kunci saya, maksud saya adalah dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, jadi nanti indikator ketercapaian coaching itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan Pak Winto. Ya, betul, bagus. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban. Untuk selanjutnya silakan nanti Pak Winto melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu kita akan berbicara-bicara lagi ya Pak Winto. Terima kasih, Bagus. Sampai jumpa lagi nanti setelah pasca observasi. Baik, terima kasih Pak Winto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Rohim. Apa kabar hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Winto. Alhamdulillah kabar sehat. Ada apa, Pak Rohim? Ada yang saya bisa bantu, Pak Rohim? Ya Pak, ini kalau Bapak tidak ada keberatan, ada beberapa hal yang belum saya sampaikan pada
saja boleh Pak. Kebetulan pada ini adalah jam kosong. Apa ya kira-kira yang diharapkan dari percakapan atau perbincangan ini Pak? Ini Pak Ito, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Siapa tahu setelah nanti saya berbincang-bincang dengan Bapak, saya bisa menemukan permasalahan atau memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Emangnya ada masalah Pak? Ini, jadi begini Pak, ada salah satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran bahasa Indonesia, dia tidak bersemangat untuk belajar. Jadi bahkan tugas-tugas pulang pun jarang dilakukan. Itulah yang membuat saya sedikit risau, dalam arti merasa kurang enak, ya, enak dalam diri saya sendiri gitu Pak. Bisa Pak. Gelisah. Baik Pak Rokim, tadi Bapak bilang ada satu siswa yang kurang semangatnya belajar pulang dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri apa penyebab kira-kira dari salah satu anak tadi malas belajar? Ini Pak, saya sudah memanggil anak tersebut untuk menanyakan mengapa dia kurang bersemangat dalam menghadapi materi pelajaran bahasa Indonesia yang saya sampaikan. Lalu dari pengamatan Pak Rokim tadi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran itu bahasa Indonesia? Begini Pak ya, jadi setelah saya amati, saya menanyakan langsung pada anaknya tersebut bahwa anak tersebut itu mengatakan tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan dalam buku modul itu terlalu panjang sehingga anak tersebut malas membaca, malas mengikuti untuk pembelajaran saya. Nah itu berdasarkan pengamatan saya yang saya lakukan itu Pak. Oke, Pak. Nah kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Rokim harapkan dari murid tersebut kondisinya? Ya tentu saja saya mengharapkan murid saya bisa mengikuti lagi untuk kegiatan pelajaran bahasa Indonesia dan senang lagi pada materi bahasa Indonesia. Itu apakah ada yang Bapak lakukan, bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi ya Pak, ada motivasi atau berdasarkan pengamatan saya yang saya lakukan kurang menerapkan media pembelajaran. Yang pertama kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tersebut kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan memperbanyak breaking, terus memilih media pembelajaran yang menarik murid sehingga anak-anak itu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Ya, ada Pak. Ada metode yang pernah saya lakukan waktu itu membuat breaking. Jadi dengan pesan berantai. Jadi misalnya anak satu kita berikan pesan pertama, terus anak kedua menyampaikan pesan kepada anak ketiga dan anak ketiga menyampaikan pesan ke anak selanjutnya sehingga pada akhir anak tersebut akan pada waktu yang terakhir anak tersebut akan menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh teman di berantainya itu dari satu kelompok tadi. Jadi nanti sesuai enggak dengan apa yang saya sampaikan dengan anak yang terakhir itu memberikan menyampaikan ide yang saya sampaikan tadi untuk ke anak pertama itu Pak. Oke, luar biasa Pak Rokim ya. Jika ini ada pertanyaan tentang misalkan nomor tentang 1 sampai nomor 10, kira-kira saat ini berarti Pak Rokim berada di
posisi berapa? Lantas Bapak berharap diletakkan berapa? Saat ini saya merasa pada posisi 6 Pak, karena harapan saya kedepannya bisa pada posisi 8 atau 9, karena melihat semangatnya murid-murid dalam mengikuti pelajaran. Baik Pak Rokim, selanjutnya rencana apa saja yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Yang akan saya lakukan untuk segera mungkin menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi diselingi dengan kegiatan speaking yang sangat menarik tentunya, seperti pesan berantai yang saya sebutkan tadi, dan serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar murid tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke. Lalu siapa yang bisa membantu Bapak menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu dan menyusun rencana tersebut adalah pertama rekan sejawat saya, ada Bapak Kepala Sekolah, dan juga ada wali murid, dan tentunya ada muridnya sendiri. Terima kasih. Oke. Kira-kira Pak butuh waktu lama untuk melakukan tidak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Pak. Mungkin dalam waktu 1 minggu atau minggu depan saya akan menerapkan di kelas saya. Namun mungkin pencapaiannya saja yang butuh waktu lama, karena tidak ada semua yang instan. Semua itu butuh proses, semua itu butuh untuk belajar lagi. Jadi untuk mencapai suatu kesuksesan kita tidak lepas untuk belajar. Oke, betul sekali Pak Rokim. Dari beberapa alternatif tadi, mana dulu yang akan Bapak Rokim lakukan dalam waktu dekat? Yang pertama saya akan melakukan dengan SBK, karena anak-anak tentunya dengan kegiatan SBK mereka akan senang. Dengan senang itu mereka akan muncul untuk senang dengan materi yang akan saya sampaikan. Gitu Pak. Wah, mantap sekali Pak Rokim. Selanjutnya, apa komitmen seperti apa yang akan Bapak inginkan atau lakukan agar rencana yang tadi Bapak sampaikan bisa berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten secara terus-menerus dan belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik dengan Bapak Guru dan di sekolah kami maupun di luar sekolah kami untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru seorang pendidik. Saya juga akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan media belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu ditunggu dan dinanti-nantikan oleh anak didik saya. Oke, terima kasih Pak Rokim. Apakah ada dukungan lain dari pihak ketiga misalnya yang Bapak butuhkan? Ya, dukungan tentunya ketika tadi sudah dari Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat, yang tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari internal diri saya yang harus konsisten dalam menjalankan tadi sebagai komit apa yang akan saya lakukan. Baik Pak Rokim, semoga rencana Pak Rokim berjalan dengan lancar. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Rokim setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah saya senang, saya bisa menemukan, dan atas perbincangan tadi saya bisa menemukan masalah saya dan memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Unto. Alhamdulillah kalau gitu Pak Rokim ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya kira cukup Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mengganjal hati dan pikiran saya. Terima kasih sama-sama Pak Rokim. Sama-sama. Saya senang mendengar cerita dari Pak Rokim tadi.
begini, saya mengulas kembali dari jawaban Bapak tadi, Pak Rokim, bahwa Pak Rokim berharap mendapatkan solusi dari murid yang minat belajarnya kurang dengan kegiatan tadi akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik. Kita sampaikan pesan beranda tadi, contohnya adalah serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid dalam waktu. Semoga segera terwujud ya Pak Rokim. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Sampai jumpa Pak Rokim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Winto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, gimana Pak Winto? Tadi proses coachingnya. Alhamdulillah bagus proses coaching yang saya lakukan hari ini dengan Pak Rokim. Itu berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Baiklah Pak Winto. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Winto. Tadi dalam proses coaching yang sudah Pak Winto lakukan, yang terkait dengan indikator yang ingin Pak Winto capai, itu gimana ya Pak? Baik, bagus. Jadi yang saya lakukan tadi pada proses coaching dengan Pak Rokim, yaitu yang saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yang mana saya sudah menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach saya, yaitu Pak Rokim tadi, dan menanyakan tanggung jawab pada coach saya tentang rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali dari potensi dari coach saya tadi, Pak Rokim tersebut, untuk menemukan solusi atas permasalahan. Wah, luar biasa sekali ya Pak Winto ya, yang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Tadi saya amati pada saat melakukan coaching, yang mana Pak Winto sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Dan tadi saya juga mendengar percakapan Pak Winto dengan coaching. Pak Winto itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Pak Winto itu ada present atau kehadiran yang penuh dalam proses coaching. Pak Winto juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Winto. Itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Itu dari pengamatan saya itu sudah sangat luar biasa sekali. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Winto dalam proses coaching? Mudah-mudahan kedepannya makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Jadi untuk kedepannya Pak Winto kira-kira kompetensi apalagi yang ingin kira-kira dikembangkan? Baik, terima kasih Pak Agus. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depan yaitu dalam proses coaching selanjutnya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur kita yang lebih baik pada saat melakukan proses coaching. Yang pertama tadi adalah dari tujuan, identifikasi masalah, rencana selanjutnya, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, supaya proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Pak Winto ya. Jadi Pak Winto akan mendalami lagi alur kita dalam proses coaching, dan semoga semakin baik dalam proses coaching ke depannya. Baiklah Pak Winto, terima kasih. Ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur kita, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini.
Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Minto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.